Bab 4452. Ventilasi. Semua orang tersentak ketika mendengar kata-kata itu, tetapi mata mereka berangsur-angsur menjadi bersemangat. Helena. Jenius legendaris di wilayah jiwa bulan diundang oleh kekuatan wilayah Celestial, menghilang untuk waktu yang lama, dan kemudian muncul di depan mata mereka. Wajah Sekte Bulan Merah Godias dan yang lainnya juga telah berubah total. Anda harus tahu bahwa Helena, yang datang dari wilayah Celestial, benar-benar ada. Dengan bantuan kekuatan di belakangnya, jika Anda menginginkan Sekte Bulan Merah untuk menghilang mulai sekarang, itu bukanlah tugas yang melelahkan. Pada saat ini, wajah Hugo pucat pasi, lemas di tanah, benar-benar putus asa. Helena melirik Hugo, dan ada semburan cahaya spiritual di tangannya yang polos, seolah-olah dia akan bergerak. Tetapi pada saat ini, Alexis berkata, "Mengapa saya tidak bisa mengambil nyawanya?" Wajah Godias berubah, apa yang akan dilakukan anak ini? Dia bertanya pada Helena. Dengan keberadaan seperti Helena, keputusan apapun tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap kata yang dia ucapkan memiliki pria kuat dari wilayah Celestial yang berdiri di belakangnya. Helena tidak menjawab Alexis seolah-olah dia tidak mendengarnya, tetapi kekuatan spiritual di tangannya menjadi semakin kuat. Alexis ada di dalam hatinya, meskipun dia jahat, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menjawabnya secara khusus. Kesenjangan antara alam sejati dan dunia alam sialan lainnya sangat besar. Meskipun Alexis mungkin telah melompat ke lapisan ketujuh alam asal sekarang, Helena yakin bahwa Alexis bukanlah lawannya. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Tetapi pada saat ini, Alexis tiba-tiba menunjukkan sosoknya, berdiri di depan Helena, dan berkata tanpa ekspresi. "Kamu ingin membunuhnya? Sepertinya aku belum setuju. Jenis musuh seperti ini harus dibunuh dengan tangannya sendiri, jika tidak, mungkin ada simpul di hatinya." Sederhananya, jika Hugo dibunuh oleh Helena tanpa sepengetahuannya, Alexis tidak akan peduli, tetapi bagaimana jika Helena mengatakan, "Biarkan saja." Jika Anda mengalah pada kekuatan Helena dan menyerah ketika Anda tidak ingin menyerah, maka itu adalah cacat dalam suasana hati Anda. Oleh karena itu, kehidupan Hugo, dia secara alami tidak bisa memberikannya kepada Helena. Kultivator, jika kamu berkultivasi dengan baik, kamu akan menjadi satu-satunya. Helena sedikit mengernyit, dan berkata dengan heran, "Apakah kamu ingin membuat kesalahan? Apa yang saya katakan bukanlah diskusi, tetapi pernyataan, dan saya tidak memerlukan izin siapapun." Dia mengatakannya sebagai hal yang biasa, seolah-olah semua orang mematuhinya. Dia adalah apa yang harus dilakukan. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang cukup bodoh untuk menghentikannya melakukan sesuatu. Nada suara Helena tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menghilang dari depan mataku." Kulit Alexis langsung menjadi gelap ketika mendengar itu, nada suara Helena seperti menempatkan dirinya sama seperti semut. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana jika saya tidak menghilang?" Untuk sesaat, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap karena kata-kata Alexis. Godias membuka mulutnya lebar-lebar, bahkan dia tidak bisa menerimanya. Penjahat seperti Alexis berada di luar imajinasinya, dan kegilaan Alexis juga di luar imajinasinya. Itu telah mencapai titik pelanggaran hukum. Beraninya kamu bahkan memprovokasi Helena dari wilayah Celestial. Tidak khawatir tentang balas dendam pasukan wilayah Celestial. Matanya bergetar, dan dia dengan cepat berteriak, "Alexis, apa yang kamu lakukan? Minggir dari hadapan Han." Godias yang terluka sama sekali bukan lawannya. Semua orang di sana juga merasa gila, dan mereka semua memandang Alexis dengan sangat kesal dan kesal. Kematian Alexis adalah urusannya sendiri, tetapi sekarang, jika Helena marah, itu mungkin melibatkan seluruh Sekte Bulan Merah. Mereka tidak ingin mati karena kematian Alexis. Tidak menghilang. Helena tiba-tiba tertawa, dia tersenyum. Di matanya, orang-orang ini tidak berhak untuk tidak mematuhinya, bahkan para penguasa istana keempat. Kekuatan adalah bagian dari alasannya, dan kekuatan di baliknya juga merupakan bagian dari alasannya. Dia biasa di wilayah Celestial, tapi di sini, dia adalah dewa. Tapi sekarang seseorang berdiri di depan yang disebut orang sialan ini. Ini adalah pelanggaran berat. Di matanya yang indah seperti batu giok,
niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul, jika kamu tidak ingin menghilang, maka aku akan membantumu menghilang. Saat berikutnya, paksaan yang sangat menakutkan naik ke langit, dan seluruh puncak gunung tempat Sekte Bulan Merah berada mulai bergetar hebat, hukum langit dan bumi tampak kacau balau, dan ruang tempat Helena berada juga mulai terdistorsi dengan gila-gilaan. Setiap orang memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka, apakah ini paksaan dari alam sejati? Hanya paksaan? Ada kekuatan yang begitu menakutkan. Tetapi pada saat ini, paksaan itu telah mengunci Alexis. Helena berkata dengan acuh tak acuh, saya mengenali bakat Anda. Di masa depan, Anda bahkan mungkin menjadi yang terkuat di wilayah Celestial. Sayangnya, karena kebodohan Anda, masa depanmu ini telah menghilang. Bunuh diri Anda, itu adalah kebaikan saya untuk Anda. Sangat kasihan, jika tidak, aku akan membuat kematianmu sangat menyakitkan. Bakat seni bela diri Alexis bertentangan dengan langit, bahkan Helena terkejut karenanya. Lalu kenapa? Jenius tanpa pertumbuhan nyata bukanlah apa-apa. Alexis masih semut di matanya. Semut menghalangi jalannya, apakah itu masih harus bernegosiasi dengannya? Secara alami, itu langsung dihancurkan sampai mati. Mendengar ini, Alexis diam-diam bertanya pada Aurora, Nona Aurora, jika kamu menggunakan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu mengalahkan Helena ini? Untuk mengalahkan Helena. Sekarang, rantai di tubuh Aurora telah dipotong lagi, dan kekuatannya telah meroket. Jika dia meminjam kekuatan roh pedangnya, dia mungkin juga memiliki kualifikasi untuk menantang keberadaan alam sejati. Setelah terdiam sesaat, Aurora berkata, tidak, kekuatanku memang meningkat pesat, tapi masih terlalu sulit untuk menembus alam sejati. Alexis, kamu mungkin tidak mengerti betapa menakutkannya alam sejati. Mengapa begitu? Benarkah? Sungguh, ini untuk kembali ke aslinya, dengan kata lain, untuk menyatu dengan jalan surgawi, dan bahkan sebab dan akibat. Selain 9 lapisan, alam sejati dapat dibagi menjadi 3 khusus tingkatan, yaitu, kembali ke surgawi, memurnikan jalan, dan asal. Wanita ini kembali ke surgawi, dan setiap gerakannya dapat dikatakan sebagai cara mewarisi surgawi. Dengan restu langit, jika Anda mau bertarung dengannya, dapat dikatakan bahwa kamu bertarung menantang langit. Alexis terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, Tuan Omar, bagaimana jika kamu menambah kekuatanmu? Dia masih ingin bertarung. Bagaimana dengan pertarungan dengan Helena? Sejak Alexis berlatih seni bela diri, dia selalu menuruti kata hatinya sendiri, dan niat bela dirinya juga merupakan niat bela diri pertarungan. Bahkan jika langit menghalangi, dia harus menginjak langit di bawah kakinya. Hugo hanya bisa mati di tangannya. Tuan Omar berkata, saat kekuatanmu melonjak, nafas reinkarnasi dan darah menjadi semakin murni. Selama periode waktu ini, dengan mengandalkan nafas pemakaman reinkarnasi, aku telah memadatkan kembali sebagian tubuhku. Jika aku dan Nona Aurora saat ini bergandengan tangan untuk membantu. Wah, Anda masih memiliki peluang 50% untuk menang, dan terlebih lagi, ini adalah kemenangan yang menyedihkan. Anda akan membayar harga yang mahal. Ketika Alexis mendengar kata-kata itu, ekspresi kegilaan muncul di matanya. 50% sudah cukup. Bahkan jika itu 10%, dia masih ingin bertarung. Konferensi pembantaian suci menghadapi Hibler yang bahkan lebih menakutkan, dan Sohan baru-baru ini dilumpuhkan oleh Jennifer. Alexis menahan napas di dalam hatinya. Dia ingin melihat. Bab 4453 Batas Alexis. 6 lagi. Dia ingin melihat betapa menakutkannya kekuatannya sendiri plus Aurora plus Tuan Omar. Jika bukan karena Tuan Penguasa Guntur masih tidur, dia masih ingin menggunakan kekuatan Tuan Penguasa Guntur. Dia menyeringai pada Helena dan berkata, sayangnya, saya tidak memiliki kebiasaan bunuh diri. Helena menatap Alexis dengan dingin, dan tiba-tiba berkata, menolak hadiah saya, ya Anda akan menyesalinya. Dan seketika, tanpa peringatan apapun, dia langsung mengarahkan cahaya spiritual di tangannya ke arah Alexis. Meskipun pukulan ini hanyalah pukulan acak Helena, itu memberi Alexis perasaan bahwa ada puluhan ribu sinar pedang menebas ke arahnya pada saat yang sama. Dibandingkan dengan keterampilan unik Godias untuk menekan alam, pedang pemakaman kristal surgawi, itu ratusan atau bahkan ribuan kali lebih kuat.
Alexis diam-diam berteriak, tembak. Tiba-tiba, bentuk naga muncul di belakang Alexis, dan napas naga melonjak dalam darahnya, dan tulang Alexis benar-benar diwarnai dengan lapisan sinar emas. Kekuatan tak berujung mengalir keluar dari lunas. Tuan Omar menyerahkan lunasnya kepada Alexis, dan vitalitas, kekuatan, dan lainnya juga meroket, tetapi sekarang dia tahu bahwa jika dia ingin benar-benar mengerahkan kekuatan lunasnya, dia membutuhkan bantuan Tuan Omar. Hanya nafas naga Tuan Omar yang dapat mengeluarkan kekuatan tulang naga secara maksimal. Pada saat ini, beberapa sisik naga samar-samar muncul di tubuh Alexis, dan kekuatan naga yang sangat kaya melonjak keluar dari tubuh Alexis, seperti Tyrannosaurus Rex humanoid. Dan semua orang di ruangan itu membeku. Melihat Alexis dengan tak percaya, aura iblis dan kekuatan naga membuat para prajurit ini merasakan paksaan dari darah mereka. Tampaknya yang muncul di depan mata mereka bukanlah manusia, melainkan naga yang mengerikan. Bahkan mata indah Helena sedikit berbinar, dengan sedikit getaran muncul samar-samar. Mata Alexis penuh kegembiraan, dia bisa merasakan kekuatan yang tak terbayangkan melonjak di tubuhnya saat ini. Tapi, ini belum berakhir. Pada pedang iblis, cahaya berdarah berkedip liar, dan aura tajam yang tak tertandingi mekar. Di aura, ada semacam kelincahan dan pesona berkabut, samar-samar, seolah-olah seorang wanita berpakaian hitam muncul di udara. Di belakang Alexis. Setelah memotong dua rantai, Aurora dapat mengintegrasikan jejak sajak penghancurannya ke dalam serangan Alexis. Karena berkah dari Aurora dan Tuan Omar, Alexis telah melampaui batas-batas saat ini. Bahkan mungkin hanya dimainkan sekali dalam setengah tahun. Dia tidak punya pilihan. Di bawah restu Tuan Omar dan Aurora, mata Alexis dipenuhi dengan cahaya dingin, dan dia meraung. Tebasan jiwa bintang. Dengan keras, api perak menyala dengan gila-gilaan di permukaan tubuh Alexis, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh Sekte Bulan Merah dipenuhi dengan kengerian dan roh jahat. Menghadapi Helena, Alexis tidak akan keberatan. Juga tidak memenuhi syarat untuk disimpan. Dia menuangkan semua perhatiannya ke pedang iblis, pancaran sungai bintang bertahan di sekitar bilahnya, cahaya pedang sungai bintang yang tampaknya mampu membelah dunia menjadi dua, ditembakkan, dan bertabrakan dengan aura yang ditembakkan Helena dengan santai. Satu tempat. Godias dan yang lainnya memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Pukulan santai Helena memberi mereka perasaan bahwa itu dapat membelah dunia dan menghancurkan semua hukum dengan mudah. Kembali ke surgawi berarti kembali ke jalan surgawi dan mengganti jalan surgawi. Ubah hukum, bagaimana seseorang bisa menjadi musuh langit. Oleh karena itu, meskipun serangan Alexis sangat mengerikan, tidak ada yang memiliki harapan sedikit pun. Pada saat ini, angin menderu, kilat dan guntur, dan akibat dari pertarungan antara mereka berdua telah mengubah dunia menjadi kekacauan. Formasi penjaga gunung Sekte Bulan Merah tampaknya merasakan ancaman itu, dan itu beroperasi dengan sendirinya. Tirai tipis muncul di alun-alun, melindungi murid-murid di sekitarnya dari bahaya. Namun, tirai tipis ini bertahan kurang dari 3 napas. Ada retakan. Tetapi pada saat ini, mata Godias dan yang lainnya terbuka semakin lebar. Mereka melihat bahwa cahaya spiritual yang ditembakkan Helena sebenarnya berada di bawah pengaruh cahaya pedang jiwa bulan, dan itu menjadi tidak stabil dan bergolak. Kali ini, bahkan Helena, yang selalu tenang, tidak bisa menjaga ketenangannya. Firasat buruk muncul di hatinya. Saat berikutnya, ada ledakan, dan aura yang ditembakkan Helena padam bersamaan dengan cahaya pedang Alexis. Pemusnahan tanpa meninggalkan jejak. Semua ini memberi orang perasaan yang sangat tidak masuk akal dan tidak nyata, seolah-olah semua yang tadi adalah ilusi, tetapi itu terjadi begitu saja. Alexis menghancurkan pukulan dari kultivator alam sejati. Ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa pukulan Alexis sudah memiliki kekuatan yang melampaui alam sejati. Sangat tidak mungkin bagi para kultivator yang belum mencapai alam sejati untuk melakukan ini. Mata Godias akan keluar dari rongganya. Ketika Alexis menghancurkan pedang kristal surgawinya, dia mengira itu adalah puncak Alexis. Nyatanya, di usia 20-an, pedang kristal surgawi yang bisa menghancurkan kekuatan penekannya sudah cukup tak terkalahkan. Menakjubkan untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya, bahkan di zaman kuno,
dia adalah penjahat pamungkas yang tak tertandingi, tetapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Menghadapi dia, Alexis belum mencapai batas sama sekali. Sekarang, pemuda yang telah berubah menjadi naga di depannya tampak seperti jurang maut, jurang kematian. Pernapasan mandek, dan otaknya akan menguap. Dia hanya bisa menatap kosong pada Alexis seperti sepotong kayu. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah Alexis benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Dan bahkan leluhur Sekte Bulan Merah ini seperti ini, apalagi para murid dari Sekte Bulan Merah. Sebagian besar murid terluka parah akibat dampak akibatnya, dan sisanya tampaknya telah kehilangan jiwa mereka. Duduk di sana dengan hampa. Tidak ada yang bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Termasuk Helena. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Alexis bisa memblokir pukulannya? Bahkan jika itu adalah pukulan acak, itu adalah pukulan dengan restu surgawi. Itu benar-benar sebuah kata, itu pasti bukan lelucon. Pada saat ini, Alexis memandang Helena dengan jijik, dan berkata dengan senyum dingin, inilah mengapa kamu bangga dan sombong. Hah? Hanya karena kamu merasa layak memperlakukanku seperti semut. Konyol. Dibandingkan denganku, kamu seperti apa? Helena mendengar kata-kata itu, ekspresinya yang tenang akhirnya runtuh, wajahnya yang cantik penuh dengan amarah yang dingin. Sebagai seorang jenius legendaris di wilayah Jiwa Bulan, dari lahir hingga sekarang, dia tidak pernah diejek sedemikian rupa. Secara khusus, ejekan ini datang dari seorang pemuda berusia 20-an. Yang paling penting adalah Helena sedikit tak terbantahkan. Dia selalu bangga dengan bakatnya dalam seni bela diri, tetapi bakatnya tampaknya sedikit tidak berharga di depan Alexis. Helena menggertakkan giginya dengan erat, dan berkata dengan dingin, hanya seorang jenius yang bisa tumbuh adalah seorang jenius sejati. Bakatmu tidak berharga di hadapanku. Karena, hari ini, kamu akan mati di sini, Alexis. Jangan berpikir bahwa jika kamu bisa memblokir pukulan acakku, kamu benar-benar dapat mengalahkanku, kan?